Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Mas Putra, kalau melihat dinamika yang terjadi, ada hal yang di luar kendali kita seperti perang di Timur Tengah, tapi kan yang bisa kita kendalikan itu efisiensi penggunaan anggaran. Apa yang kemudian pemerintah lihat masih bisa lagi dilakukan untuk kemudian lebih menghemat lagi, selain tadi ya evaluasi WFH dan tadi perjalanan segala macam menghemat energi itu, apalagi yang masih bisa dilakukan? Ya, sejauh ini tentunya beberapa anggaran-anggaran yang kira-kira itu bisa ditunda, tidak prioritas ya. Tidak prioritas ya, tentunya itu bisa dihemat lagi. Misalkan contoh pengadaan apa ya, kira-kira nggak perlu ya, nanti bisa digeser. Nah itu yang lagi dilakukan, disisir mana saja anggaran-anggaran yang perlu. Saat kita berbicara itu sedang dilakukan begitu ya? Sedang dilakukan, makanya kan tadi ketemu angka 120,1 triliun sampai 130,1 triliun potensi, ya itu kan lagi dilakukan itu ya tentunya. Nah itu yang anggaran itu kan sampai mata anggaran yang layer kesekian itu kan harus dilihat juga, itu tentu satu. Yang kedua tadi kita kan juga harus sadari ya, ada beberapa hal tadi kalau WFA yang misalkan contoh WFA gedung tidak dipakai, artinya AC sentralnya dimatiin, kan itu juga menghemat biaya operasional. Nah itu yang meskipun kecil Pak, itu tapi kan kalau kementerian ada banyak, gedung-gedung kementerian ada banyak, ada Pemda banyak, tentu tuh cukup signifikan ketika itu menghemat itu. Nah menghemat tuh bukan artian menghemat tiba-tiba nanti jadi sisa anggaran gitu ya, atau sal, kan tidak seperti itu. Tapi ini nanti digunakan untuk let's say tadi perang ini ternyata berlangsung lama, harga ternyata tadi diasumsikan 100 rata-ratanya 100, ternyata rata-rata di atas dari $100 per barel. Nah itu kan yang tentunya anggaran tadi itu juga bisa antisipasi digunakan. Itu ya. Betul. Baik. Saya setuju sama Pak Fuad. Kita ada keberuntungannya juga. Jangan lupa kita negara yang bergantung pada komoditas. Jangan lupa dari year to date-nya batubara itu udah 30% Pak. Jadi harga udah naik 30%. Negara-negara udah pada ngantri juga untuk beli batubara kita. Contoh Filipina. Jangan lupa juga Pak, ini kejadian harga minyak naik ini, itu 2022 kita pernah merasakan juga loh. Waktu itu bahkan negara Eropa yang anti sekali beli batubara, Polandia beli dari Indonesia. Nah ini tentunya hal-hal ini itu kan juga jadi pemasukan ya buat Indonesia ya, dari sisi PNBP, baik itu bea keluar ataupun royalti dan lain-lainnya, itu juga bisa jadi masukan untuk kita. Begitu Mas. Terima kasih Pak Amin. Apa Pak yang dilihat oleh DPR yang bisa lagi dilakukan oleh pemerintah? Ada yang mengatakan komunikasi itu harus diintensifkan, lalu didetilkan lagi apa sih plan A, plan B kalau ada skenario-skenario tertentu. DPR melihat itu juga tidak? Ya intinya kan kita bicara survei atau sekarang defisit APBN gitu kan, itu kan terkait dengan pos pendapatan atau penerimaan dan pos belanja. Nah ini memang pos pendapatannya atau penerimaannya itu yang harus digenjot. Tadi sudah disampaikan dengan bagus oleh Pak Fuad. Jadi dan 80% kita masih bergantung kepada pajak. Nah ini perluasan basis pajak ini harus dilakukan dengan digitalisasi. Jangan mengejar orang sudah taat digunyot terus, masih banyak ini potensi yang belum tergarap dengan baik. Atau orang-orang yang orang-orang kaya raya yang seharusnya bayar. Kita kan progresnya 35% Pak. Nah mereka kalau sampai main dengan aparat pajak nggak sampai segitu. Padahal di luar negeri sono orang-orang dengan hasil pendapatan triliunan, 10 triliun itu kena pajak bisa 50%. Progresif ya? Progresifnya sampai 50%. Itu dari sisi itu, digitalisasi basis perpajakan. Penerimaan lah, dan sehingga kita dukung banget Pak Purbaya ketika melakukan pembinaan aparat. Aparat, pokoknya yang main-main nggak ada toleransi lah untuk urusan ini. Gitu. Termasuk tadi saya katakan penyelewengan BBM bersubsidi, siapa yang melakukan harus segera ditindak. Nah kemudian terkait dengan pengeluaran, ya kan sampai sejauh ini di DPR sendiri kan ya sebagaimana ditetapkan oleh Pak Presiden, perjalanan ke luar negeri kan masih moratorium. Boleh 1-2 melakukan, tapi dengan permintaan dari pihak sana, luar negeri, dan itu benar-benar terukur untuk apa kebutuhannya. Harus di jelas sisi ya. yang lain saya kira kalau yang terkait pos-pos pengeluaran itu
ya walaupun kecil-kecil kalau dikumpulkan ini kan menjadi Efektif besar, ya, menjadi besar. Baik. Yang memang belum terlalu urgent dan memang masih bisa digantikan. Tunda saja. Ditunda saja. Baik. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Amin. Pak Fuad, singkat saja Pak. Apa Pak? Ya pokoknya ini momentum yang bagus saja lah kita anggap begitu, bahwa dengan demikian pemerintah akan selalu melakukan evaluasi untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakannya ini. Mungkin nanti setiap saat bisa dilihat dari waktu ke waktu, mungkin dari tiap bulan ataupun apa, untuk bisa direlokasi. Relokasi dalam arti anggarannya dan maupun untuk penerimaannya juga harus ditinjau kembali. Penerimaan negara. Saya kira saya akan bisa, tapi yang penting jangan, masih ada kesempatan, jangan memberikan kejutan yang tidak enak sekarang ini kepada rakyat. Harus berhati-hati ya. Harus berhati-hati. Jadi udah bagus kebijakan yang sekarang ini. Baik, kita harap apa yang kita lakukan bersama-sama tentunya bisa membuat keuangan negara kita aman dan terselamatkan. Terima kasih Pak Fuad, Pak Amin, dan Pak Putra. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Leonard Samuel mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai berjumpa Selasa pekan depan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.